Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Ketua kelasnya bisa memimpin doa. Ya, kita doa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Ya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu presensi dulu ya. Kita cek kehadirannya untuk hari ini. Yang pertama Rehan Permana. Ada? Reza Agus. Rina Febriani. Riri Dwi. Rizka Ayu. Risma Rahma. Robert Benta. Rohana. Rosana. Rosmita. Salsa. Sandi Saputro. Saptania. Selfie. Sile Puji. Silvi Herliana. Siti Nur Anissa. Sri Indriani. Sri Susilawati. Susanto. Susi. Siva. Tessa. Tia Citra. Titik Yasinta Dewi. Tri Utami. Vera Yulianti. Virania. Eksamel. Yeni Triramawati. Yoga Agus. Yoga Rizky. Yohan Saputra. Yuli Ramawati. Yunita Sari. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Untuk hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran atau materi hari ini, kita kaitkan dulu dengan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sempat ya kita pelajari tentang yang namanya teks editorial. Ada yang masih ingat teks editorial itu apa? Mungkin salah satu teks editorial. Masa udah lupa? Kemarin kita sudah membahas yang namanya teks editorial. Karena apa? Kita nanti di pertemuan ini kita akan membuat yang namanya teks editorial. Nah, kalau yang kemarin dipelajari saja sudah lupa, terus mau bagaimana? Ya? Ya, kemarin masih ingat teks editorial? Masih? Yang ingat? Salah satu bisa jawab? Ya? Yuk, yang belakang. Teks editorial adalah artikel yang ditulis oleh sebuah surat kabar. Biasanya sebuah teks editorial membahas berbagai isu yang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Ya, jadi teks yang membahas sebuah isu yang sedang menjadi bahan perbincangan di masyarakat, atau bisa dikatakan isu tersebut sedang hangat-hangatnya, sedang aktual ya. Nah, terus selanjutnya di pertemuan ini nanti kita akan menyusun yang namanya teks editorial ya. Masih ingat kemarin struktur teks editorial apa? Masih apa? Ya, ada tesis, argumen, Penegasan ulang. ya, ada 3 ya. Tentunya jadi nanti ketika kita menyusun harus urut dan lengkap. Ada yang namanya tesis, argumentasi dan penegasan ulang. Ya. Tesis itu isinya apa tahu kemarin? Nah, pernyataan umum atau pengenalan isu. Terus argumen apa? Alasan. Oh, alasan.
terus yang terakhir rekomendasi yang berisi saran. Ya, jadi masih ingat. Terus selanjutnya nanti sampai pada tujuan akhir kita nanti kita hari ini mau menyusun atau merancang teks editorial. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas apa itu teks editorial, mulai dari strukturnya sampai dengan unsur kebahasaannya, maka hari ini kita akan menyusun yang namanya teks editorial. Ya, sudah siap? Siap. Ya, jadi untuk menyusun teks editorial, nah, saya sampaikan dulu ada langkah-langkahnya. Jadi ketika mau menyusun tidak serta-merta kita langsung menulis gitu aja, tapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama di sini bisa dilihat, bisa perhatikan ke depan. Ya, kita akan yang merancang teks editorial. Ya. Ya, bagaimana cara menulis teks editorial? Ya, di sini ya, menulis teks editorial berarti menyampaikan pandangan kita kepada pembaca mengenai sebuah isu yang dibahas. Nah, jadi isunya itu yang akan kita bahas bisa kita pilih isu yang paling banyak sedang diperbincangkan. Ya. Nah, untuk dapat menyusun teks editorial ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, langkah-langkah merancang teks editorial. Ya, nanti ada 5 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya, ketika kita mau merancang teks editorial, kita harus memilih isu apa yang mau dijadikan sebagai bahan teks editorial. Ditentukan dulu. Kira-kira mau mengangkat cerita apa ya? Mau mengangkat isu apa? Cari yang sedang hangat, sedang aktual. Ya. Nah, di sini isu dapat ditemukan melalui berita baik di media cetak maupun media elektronik. Nah, bisa kalian lihat misalkan kalau nonton TV saat ini yang paling banyak itu berita tentang apa? Berita banjir, bencana alam ya, karena adanya cuaca ekstrim. Nah, tuh. Jadi kita nanti mau menentukan isu apa yang mau kita angkat menjadi bahan dalam teks editorial. Yang selanjutnya, nah, langkah kedua di sini kita harus mengumpulkan bahan pendukung. Ya, jadi kita mengumpulkan bahan pendukung. Bahan pendukung yang pertama di sini kita mengumpulkan informasi. Kalau mau bahas banjir mungkin kita bisa cari informasi penyebab banjir itu apa. Ya. Terus langkah selanjutnya kita harus mengumpulkan data. Ya. Jadi penulisan teks editorial itu harus berdasarkan data yang ada, jangan sekedar ngarang. Nah, kita bukan mengarang ya, tapi kita mau membuat teks editorial. Yang ketiga nanti kita mengumpulkan fakta. Ya, bagian fakta di sini nanti ketika kalian membuat argumen atau alasan, nah, alasan yang kalian buat itu harus disertai dengan fakta agar dapat meyakinkan pembaca. Yang ketiga, langkah selanjutnya, nah di sini yang tadi ya ada menyusun kerangka. Ya, kerangka di sini yang pertama ada pernyataan pendapat atau tadi disebut dengan tesis. Yang kedua ada argumentasi. Nah, yang ketiga pernyataan pendapat atau rekomendasi. Nah, di sini ya pernyataan pendapat. Nah, karena ini pernyataan pendapat ada di awal, tentunya ada di paragraf pertama. Ya, jadi nanti ketika kalian mau menyusun teks editorial di paragraf pertama isinya apa? Nah, pernyataan pendapat. Misalkan mau mengangkat isu apa, kalian berpendapat mengenai isu tersebut. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan juga. Ketika kalian mau menyusun pendapat atau menyatakan pendapat, kalian termasuk yang mendukung atau menolak isu tersebut. Ya, jadi di sini teks editorial itu biasanya dianggap sebagai pandangan dari surat kabar. Ya, dia menolak atau mendukung. Misalkan contoh kemarin ada kenaikan harga BBM. Ya, nah, dari pihak surat kabar tentunya dia dianggap mewakili dari suara masyarakat mendukung atau menolak kenaikan harga BBM. Nah, terus yang kedua argumentasi. Nah, di sini argumentasi adalah
alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapatmu. Ya. Misalkan tadi di paragraf pertama sudah kalian tentukan kalian termasuk yang menolak atau yang mendukung. Nah, terus di paragraf kedua berarti isinya apa? Argumentasi. Nah, di paragraf kedua ada argumentasi. Nah, di sini nanti tadi ketika kalian mencari data, informasi dan fakta itu disampaikan pada bagian argumentasi. Ya, gini ya. Kumpulkan dan ungkapkan fakta-fakta dan solusi terhadap isu yang diangkat. Misalkan tadi sudah kalian tentukan isu apa yang ingin kalian angkat. Nah, di sini. Yang terakhir ada pernyataan ulang pendapat atau tadi disebut dengan rekomendasi. Nah, di sini ya pernyataan pendapat itu berisi saran, ya bisa berisi saran, terus bisa berisi simpulan, isi teks mengenai topik atau isu yang dibahas. Langkah selanjutnya yang keempat, mengembangkan kerangka. Ya, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi teks editorial yang utuh. Nah, jadi tadi ketika kalian mau menyusun teks editorial, tidak serta-merta kalian langsung menuliskan kalimatnya menjadi kalimat yang utuh. Tapi kalian data dulu informasi apa yang kalian dapat. Misalkan penyebab banjir apa saja bisa ditulis. Terus langkah penanggulangan banjir apa saja bisa ditulis. Setelah itu baru disusun menjadi sebuah teks editorial yang utuh. Nah, selanjutnya langkah terakhir ya, ketika membuat teks editorial itu adalah dengan memberikan judul. Ya. Jadi judul di sini meskipun letaknya paling awal, tapi dibuat terakhir. Nah, karena apa? Judul tadi mewakili dari isi teks editorial. Jadi setelah kalian buat, baru nanti kalian tentukan judulnya. Di sini ya bisa dilihat. Nah, buatlah judul yang singkat. Jadi judul itu nggak perlu panjang-panjang. Karena kalau judulnya terlalu panjang, tentunya kurang menarik. Ya, jadi judulnya yang singkat yang membuat orang ingin membaca, ya, penasaran dengan judulnya. Ya, jadi judulnya tidak terlalu panjang. Nah, ya itu tadi beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mau membuat teks editorial. Nah, yang paling utama adalah ketika kamu mau menyusun teks editorial, tentunya kamu harus berlatih memahami isu. Nah, isu tadi apa dong? Nah, masalah ya, lebih mudahnya lagi jawab masalah ya. Jadi isu adalah permasalahan yang akan dibahas ya. Ya, dari penjelasan tadi mengenai langkah-langkah menyusun teks editorial, ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas? Sudah? Berarti kita sudah siap membuat teks editorial? Siap. Nah, sebelum kita melanjutkan melangkah menuju pembuatan teks editorial. Nah, teks editorial kalau di sini kan kita membuatnya dalam bentuk teks, ya. Tetapi editorial itu bisa juga disampaikan melalui cara lisan. Contohnya apa? Ada pembacaan berita. Sering nonton berita di televisi? Seringnya nonton berita atau nonton sinetron? Ya. Jadi pembacaan berita yang ada di televisi itu merupakan salah satu contoh bentuk editorial dalam bentuk lisan, ya, editorial dalam bentuk lisan. Nah, di sini sudah saya sediakan ya contoh dari salah satu teks editorial dalam bentuk lisan. Bisa kalian cermati, nanti kalian cari informasi apa yang bisa kalian dapat dari tayangan berita teks editorial berikut. Waspada cuaca, siaga bencana. Nah,
waspada cuaca siaga bencana. Perkiraan kondisi cuaca harus benar-benar menjadi titik perhatian semua pemangku kepentingan dalam melakukan antisipasi potensi bencana. Prediksi cuaca harusnya dipahami sebagai acuan untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Apalagi dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, cuaca menjadi pemicu dominan atas bencana yang terjadi di negeri ini. Bahkan 95% dari 3.207 kejadian bencana alam di Indonesia sejak awal tahun hingga November 2022 merupakan bencana akibat aktivitas cuaca seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Kini, cuaca ekstrim diramalkan akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bentar. Hingga nanti sepekan ke depan, anomali cuaca bakal melanda sekitaran wilayah Jabodetabek, bahkan diprediksi memicu banjir besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Peneliti klima di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, ERMA, Jalan nggak kan? nanti sepekan ke depan, anomali cuaca bakal melanda sekitaran wilayah Jabodetabek, bahkan diprediksi memicu banjir besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Peneliti klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yuli Hasti, mengungkap prediksinya kalau akan terjadi hujan ekstrim dan badai dahsyat pada hari ini. Peringatan dini ditujukannya untuk wilayah Jabodetabek, terutama Bekasi dan Tangerang. Anomali cuaca ini dipicu perpindahan badai dahsyat dari laut ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari laut atau westerly burst. Kedua, dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Namun, ramalan berbeda diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam prediksi mereka, tidak akan terjadi badai dahsyat yang ada yakni hujan ekstrim pada 30 Desember mendatang di Jabodetabek. Terlepas perbedaan tersebut, satu hal yang mesti selaras yakni kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yang potensial terjadi kenyataan. Anggaplah prediksi BRIN sebagai skenario terburuk yang mesti dipersiapkan. Setelah berulang, setiap hujan ekstrim turun selalu diiringi meluapnya sungai-sungai, sehingga membuat sebagian Jakarta dan sekitarnya terendam oleh banjir. Dalam kondisi seperti itu, langkah penanggulangan yang cepat harus segera dilaksanakan. Jangan lagi ada kegagapan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Pemerintah daerah dan instansi terkait mesti solid untuk segera bersiaga dalam memitigasi dampaknya. Cuaca merupakan fenomena alam yang sulit untuk dikendalikan. Seringkali kondisi cuaca hanya bisa diramalkan, terkadang juga tidak menentu. Yang perlu dan bisa dilakukan yakni meminimalkan dampak buruknya. Pemerintah daerah dan instansi harus benar-benar bersiaga, siap sedia. Sebab skala tinggi atau rendah dampak bencana
sesungguhnya bukan hanya disebabkan besarnya cuaca ekstrim, melainkan juga dari kualitas kesehatan itu sendiri. Bagi warga, apalagi yang tengah beraktivitas wisata di luar ruang pada saat musim libur akhir tahun, sebaiknya lebih waspada cuaca, sehingga membuat kita lebih siaga terhadap potensi bencana. Hindari daerah-daerah rawan bencana hidrometeorologi. Hadirnya sistem informasi cuaca telah membuat beratas langkah di depan untuk melakukan mitigasi bencana. Namun, sistem kesiagaan bencana tidak akan berarti tanpa kesadaran pemanfaatannya. Akibatnya, informasi ilmiah yang dapat menyelamatkan warga hanya jadi angin lalu. Ya, itu tadi tayangan berita berupa editorial yang diambil dari media Indonesia. Nah, kira-kira setelah kalian mencermati video tadi, yang menjadi isu dalam editorial tersebut apa? Isu apa? Banjir. Ya, banjir. Atau lebih tepatnya di situ selain banjir ada apa lagi? Tanah longsor. Tanah longsor. Kita cuaca ekstrim ya. Yang menjadi isu dalam editorial tersebut adalah terjadinya banjir ya. Bahkan bukan hanya di Jakarta, sekarang di daerah Jawa Tengah pun banyak yang mengalami bencana banjir ya. Nah, dari hasil pengamatan video tadi, banjir itu disebabkan karena apa? Faktor cuaca. Nah, selain faktor cuaca, Kurang kesiagaan. kurang kesiagaan ya. Bisa dilihat tadi di awal dari video tadi dijelaskan ya. Itu berarti bagian apa? Dijelaskan mengenai banjir. Bagian tesis atau pernyataan umum ya. Isunya apa atau banjir? Berarti menjelaskan dulu tentang banjir atau cuaca ekstrim tadi. Terus selanjutnya ada argumen. Argumen itu di sini ya, menyampaikan alasan-alasan apa saja yang menyebabkan banjir. Terus di bagian terakhir ada apa berarti? Nah, penegasan ulang. Nah, ada saran tadi pada bagian akhir video? Ada. Sarannya apa? Nah, lebih siaga. Selain itu juga perlunya kesadaran masyarakat ya. Nah, ini tadi merupakan contoh editorial dalam bentuk pembacaan berita. Nah, yang akan kita buat nanti dalam bentuk teks atau tulis. Dalam bentuk lisan pun ya, di situ strukturnya juga sama. Awal itu ada tesis, selanjutnya ada argumentasi, terakhir penegasan ulang. Ya. Nah, selanjutnya, berarti ini nanti kita tadi belum dibentuk kelompok, berarti ini kita nanti berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Ya, ketika kita bahas teks editorial, bisa menempatkan diri dulu sesuai dengan kelompoknya. Ya, yang kemarin. Ya, jadi kemarin di satu kelompok ada 5 atau 6 ya, kemarin. Nah, mejanya bisa diputar aja ya, menyesuaikan.
5, terakhir sampai kelompok 6. Ya. Di sini ya, nanti akan saya bagikan lembar kerja. Jadi nanti ketika kalian menyusun teks editorial, ya, di sini nanti sudah ada ya kolom-kolom yang bisa kalian isi. Ya. Jadi nanti di sini ya sesuai dengan kata yang ada di sini. Ya. Nanti ada kalian tentukan. Ya. Yang pertama, ya. Jadi seperti langkah-langkahnya tadi. Yang pertama kalian tentukan isu yang akan kalian bahas. Ya. Bisa didiskusikan dengan temannya kira-kira isu apa yang sedang ramai dibahas, atau mungkin kalian sering nonton, ada yang sering nonton berita yang sedang ramai diperbincangkan apa sih. Nah seperti itu nanti misalkan bisa kalian angkat menjadi bahan atau isu teks editorial yang akan kalian buat. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya nanti kalian mencari fakta. Ya, carilah fakta-fakta yang mendukung isu yang akan kalian bahas. Nah, berarti nanti letak fakta itu ada di bagian mana? Argumentasi. Ya, jadi nanti dicari fakta. Jadi ketika menyampaikan alasan harus disertai dengan fakta agar bisa meyakinkan pembaca. Yang ketiga, nah, menentukan rekomendasi atau saran nanti di bagian akhir. Ya, kalian tentukan bagian rekomendasinya. Terakhir nanti baru kalian tentukan judul. Ya, seperti yang saya bilang tadi, meskipun judul letaknya di paling atas, ini nanti ditentukan terakhir. Ya, judul itu berbeda dengan isu yang akan kalian bahas. Ya, jadi isunya apa, nanti baru dicari fakta-faktanya. Kalau sudah selesai, baru dibuat judul. Ya, nah ini saya bagikan dulu. Berarti yang kelompok 1 ya dulu. Oh ini bisa dikasih jarak, nanti misalkan kalau mau lewat ya bisa. Agak sana aja nggak apa-apa. Ya. Bisa dicermati di situ dari LK yang sudah dibagikan. Ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Misalkan yang belum jelas apa? Ada? Yakin tidak ada? Kalau sudah tidak ada, bisa dilakukan ya di situ. Mulai dari yang pertama, yang saya bilang tadi, kita tentukan dulu isunya. Nah, bisa dipilih, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya, kira-kira isu apa yang ingin dibahas. Ya. Nanti masing-masing kelompok dipilih satu, ya perwakilan temennya, nanti presentasi satu kelompok diwakilkan satu siswa. Ya. Nah, bisa dimulai diskusinya, ditentukan dulu isunya ya. Jadi langkah-langkah tadi harus dilakukan secara urut. Tidak bisa misalkan pertama judul sih. Nanti kalau kalian misalkan tentukan judulnya dulu, nanti malah kerepotan mau buat argumennya seperti apa. Ya, jadi judul itu paling terakhir. Yang pertama tentunya ditentukan isunya. Ya, bisa mulai dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kalau ada kesulitan dalam menyusun teks editorial.
ya, misalkan mau pakai isu tentang pemilu boleh ya, yang penting nanti ketika kalian menentukan isu tersebut bisa cari data, fakta maupun informasi mengenai pemilu ya. Nah, bagus ya, bisa ditentukan misalkan mau pilih isu pemilu boleh. Ini kan sudah usianya 17 tahun toh? Nanti juga ada yang mau milih, nah bisa. Nah ini salah satu teman kalian sudah menentukan isunya mau mengangkat tentang pemilu 2024. Nah, ya, bisa kelompok yang lain cari isu yang lain ya. Usahakan jangan sama dengan kelompok yang lain. Ya boleh pakai isu itu boleh. Kan sudah sedang ramai diperbincangkan sekarang. Apa? Gimana? Enggak apa-apa. Kalau mau ngangkat isu yang lama, ya boleh ya. Yang penting kita latihan dulu isu yang namanya tutorial ya. Yang penting jangan isunya yang terlalu lama banget ya. Kalau misalkan isu yang baru kan nanti temunya sama semua. Ya, lama enggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama ya. Yang lain, kalian mau ngangkat isu apa? Ya boleh, tadi sebagai contoh yang banjir, mau ngangkat isu banjir. Kalau tadi misalkan banjir di Jakarta, bisa diangkat sekarang tentang banjir yang ada di Jawa Tengah. Nah, tidak ada yang juga banjir. Nomor 5, sudah tentukan isunya apa ya? Nah, obat-obatan terlarang boleh ya, mau mengangkat isu mengenai obat-obatan terlarang. Sudah tentukan semua isunya? Ya. Nah, telah menentukan isu, tadi langkah berikutnya ada apa? Telah menentukan isu, mengumpulkan. Nah, argumen berarti kita harus mengumpulkan yang namanya data, terus informasi dan fakta. Tepat sekali ya. Jadi ada data, informasi dan fakta. Kita berarti kalau isunya sudah ditentukan, langkah berikutnya kita mencari data, informasi dan fakta.
semuanya aktif diskusi ya, jangan malah asik ngobrol yang lain. Yang diobrolkan yaitu mengenai isu yang sudah saya bikin tadi. Untuk datanya ya, ketika kalian nanti mungkin kesulitan mencari data maupun informasi, bisa kalian manfaatkan HP kalian ya, bisa digunakan misalkan cari informasi tadi berdasarkan isu yang sudah kalian tentukan. Misalkan mengenai banjir ya, berarti kita cari data mengenai banjir ya. Kalau tadi mengenai pemilu, nah, bisa dicari ya, itu pemilu nanti seperti apa ya. Nanti untuk presentasinya, nah, bisa seakan-akan tadi sebenarnya sudah dicontohkan ada pembacaan teks editorial tadi. Nah, bisa seakan-akan kalian jadi apa nyari present tadi. Nah, apa answer? Ya. Jadi nanti kalian jadi answer. Seakan-akan kalian membacakan berita editorial yang sudah kalian susun ya, atau kalian buat. Iya. Nggak ada pembacaan berita dihafalkan ini kan ya. Yaitu kan, nah, ya ada teksnya bisa kalian baca, nggak usah dihafal, masa mau dihafalkan. Ya penting kan kalau misalkan sudah pernah baca, tinggal dibaca ulang kan bisa lancar kan dibacanya. Oh ya, nanti yang bisa urut, nanti kalau udah yang sudah siapa nanti bisa maju dulu, gak harus urut dari kelompok satu. Nanti cukup berdiri di masing-masing kelompoknya saja ya. Nanti misalkan ada yang kurang apa, nanti kan satu kelompoknya bisa mengingatkan ya. Nanti cukup berdiri di kelompoknya masing-masing. Ya, yang perlu dicermati juga tadi ya, kalau kalian misalkan tadi mau menuliskan argumen, ya, ketika kalian mau menyampaikan alasan, tadi harus disertai dengan fakta. Ya, jangan lupa, jangan hanya alasannya saja, harus dilengkapi dengan data maupun faktanya. Ya. Terus selanjutnya ingat, tulisnya jangan disingkat ya. Nah, jangan biasakan nulis disingkat. Nah, jadi tulisannya lengkap, usahakan menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar ya. Jangan biasakan disingkat nulisnya.
singkatannya memang sudah singkatan baku ya boleh, nggak apa-apa. Berarti kayak pilpres kayak gitu juga boleh. Boleh, itu kan sudah umum ya. Nah, boleh singkatan seperti itu boleh ya, misalkan nulisnya singkatan yang sudah baku boleh, yang sudah umum. Jangan sampai nulis dia di tingkat GD, itu yang nggak boleh ya. Siap. Kayak mau masuk kita. Ya, boleh salah, enggak salah. Gimana? Boleh ya. Nanti bisa sebelum presentasi nanti tadi yang tanya, misalkan kelompoknya dikenalkan dulu enggak Pak? Boleh ya, nanti salam, ya dikenalkan kelompoknya kan kerja kelompok kan, jadi ya biar tahu kelompoknya siapa ya. Ya. Kerja kelompok, jadi semuanya bekerja. Jangan satu yang kerja, yang lainnya bikin kelompok. Ya. Nah. Jadi kerja kelompok itu kerja bareng-bareng. Jangan satu yang kerja, yang lain Berkelompok. Nah itu kayak ya. Karena ini tadi ada 6 kelompok ya. Nanti satu kelompok ya, perkiraan waktunya nanti 5 menit. Ya. Berarti ini masih ada waktu jam pelajaran kita masih 45 menit. Berarti nanti untuk persiapan kita selesaikan 10 menit lagi. Nanti bisa buat presentasinya mulai dari kelompok 1 ya. Bisa dipersiapkan siapa nanti yang mau mempresentasikan dari kelompok 1, lalu kelompok 2, sampai nanti kelompok 6 ya. Jadi nanti masing-masing maksimal 5 menit saja untuk membacakan tadi beritanya. Karena tadi contoh membacakan video yang di depan kan nggak sampai 5 menit kan. Nah, nanti untuk membacakan maksimal waktunya 5 menit ya tiap kelompok.
namanya? Sudah sampai ketemu berapa fakta atau data yang didapatkan? 2. Oh iya. Ya, kalau sudah nanti berarti selanjutnya setelah argumen nanti kalian tentukan rekomendasi atau penegasan ulang ya. Untuk bagian penegasan ulang di sini bisa berisi saran ataupun berisi mengenai kalian menegaskan ulang apa yang sudah dibahas tadi ya. Dari tiap-tiap kelompok sudah ditentukan kan siapa nanti yang mau presentasi sudah? Ya, nanti dipersiapkan dari tiap-tiap kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti yang mau presentasi siapa? Yang kelompok 2, kelompok 3, 4. Nanti siapa yang mau presentasi? Kelompok 5, yang kelompok 6.
bersih. Udah ya, sudah semua? Ya, berarti nanti kita mulai dari kelompok 1 ya. Presentasi dipersiapkan, nanti waktunya 5 menit. Setelah selesai presentasi nanti kita bisa melakukan refleksi, kita ambil kesimpulan apa saja yang sudah kalian lakukan ketika menyusun teks editorial tersebut ya. Bisa dipersiapkan dulu kelompok 1, nanti kelompok 2 nanti ya. Ya, untuk kelompok 1 siap? Ya, bisa dimulai kelompok 1 ya, yang mau presentasi. Silakan. Ya, suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks editorial dengan judul Prediksi Kebutuhan Malam. Yang lainnya perhatikan dulu ya. Insiden di Kanjuruhan tidak hanya disoroti oleh masyarakat Indonesia saja, namun berita tersebut sudah meluas hingga ke negara Indonesia. Tanggal 1 Oktober 2022 itulah pertama kalinya Arman ditemukan oleh Persebaya. Sekaligus menjadi momen duka karena adanya korban yang meninggal. Dokter yang menelusuri beberapa tersebut tidak terima pada hasil pertolongan di favoritnya. Masuk ke dalam lapangan sehingga harus dijawab oleh polisi. Pihak kepolisian yang bertugas mengamankan justru menembakkan gas air mata yang juga menembakkan. Sayangnya gas air mata yang ditembakkan menyebabkan kepanikan warga. Para supporter yang terkena tembakan gas air mata berusaha keluar dari tribun, tetapi pintu keluar malah ditutup. Alhasil, ada banyak orang yang berdesakan, mengalami sesak napas, bahkan terinjak-injak dan meninggal. Para pihak yang berada di lokasi saling menyalahkan atas jatuhnya lebih dari 100 jiwa yang menyaksikan pertandingan. Bahkan 9 hidup menyoroti insiden tersebut. Juga yang terjadi saat pertandingan sepak bola di Timur Tengah dan Jumat malam tidak hanya menjadi bukan Indonesia saja, dunia pun berduka dan mengangkat berita tersebut sebagai korban berbagai identitas yang mereka sebagai bentuk jelas awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari kelompok 1 ya. Tadi dari kelompok 1 ya. Saya minta responnya dari kelompok yang lain ya. Kira-kira tadi apa yang menjadi isu dalam apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Terkait apa?
membuat kesimpulan kita. Berarti ada pada bagian terakhir penegasan kesimpulan. Ya, ya itu dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang mewakili, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya, seorang mahasiswa nomor absen 6 sebagai moderator, Sabtania Febrianti nomor absen 13, Selvi Nurhadijah nomor absen 14, Syifa Jaya nomor absen 22, Demitri Rahmawati nomor absen 30. Kelompok kami akan mempresentasikan teks editorial yang berjudul Kebakaran Hutan di Kalimantan. Tesis atau pengembangan isu. Telah terjadi peristiwa bencana alam yakni kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Indonesia. Kejadian ini diperkirakan disebabkan oleh musim kemarau sehingga memicu terjadinya kebakaran hutan. Hutan yang sudah terbakar sebagian dan asap tebal di mana-mana mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Argumentasi diperkirakan akan muncul beberapa penyakit yang akan menyerang manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan akibat asap dari kebakaran hutan yang tebal. Penyakit yang akan menyerang adalah sistem pernapasan. Masyarakat berharap semua pihak dikerahkan Pemda atau pusat untuk segera mengatasi bencana tersebut agar kerugian tidak berimbas dan makin banyak lagi. Di sini masih terdapat beberapa pohon yang masih hidup dan dekat dengan api yang menyala. Ini membuat para pecinta alam prihatin karena pohon-pohon itu akan mati dan hilangnya daerah resapan air apabila musim penghujan telah tiba. Hilangnya resapan air yang disebabkan oleh terbakarnya pohon-pohon di hutan dapat menyebabkan banjir. Penegasan ulang, para pecinta alam menyebutkan apabila telah hilang daerah resapan air maka akan menimbulkan bencana seperti banjir yang akan menyerang pemukiman warga. Selain itu juga makhluk hidup lain seperti hewan akan kehilangan ekosistem. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Nah, sekarang kita mendapatkan dari kelompok lain. Tadi apa yang disampaikan kelompok 2? Isu yang diangkat mengenai kebakaran hutan. Ya, di situ tadi disebutkan informasi apa mengenai kebakaran hutan yang bisa menyebabkan apa di situ tadi? Nah, gangguan ekosistem. Terus yang lain ada apa? Nah, adanya penyakit apa? Gangguan pernapasan yang tadi mungkin disebabkan oleh asap akibat kebakaran hutan. Kelompok 2 ketika menyusun teks tersebut kesulitan apa yang dialami mereka tadi? Nah, menyusun kalimat yang efektif ya, kesulitan yang dialami kelompok 2 sama menentukan judul. Ya. Kenapa sulit menentukan judul? Mungkin sulit menentukan judul biar menarik, ya. Karena tadi ketika orang mau baca teks editorial kalau sudah tidak minat dengan judulnya juga tidak akan minat membaca. Makanya kesulitan menentukan judul. Dari kelompok 2. Selanjutnya dilanjutkan perwakilan kelompok 3. Silakan menyampaikan hasil diskusinya mengenai penyusunan teks editorial. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kita. Tapi sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari. Ini ada Rina Febriani, ada Sri Siswawati, ada Tia Ani Widiani, ada Titi Yasinta Dewi, dan ada Sama. Judul yang kita ambil yaitu Aksi Calon Presiden 2024. Tesis, tahun 2024 masih cukup lama, tetapi di mana-mana sudah tampak baliho bakal calon
Jika ada hal yang penting yang disampaikan kepada masyarakat selain foto dan namanya saja, sehingga pemasaran ini menuai tudingan keras di tengah masyarakat dan dianggap menyalahi hati nurani. Menurut Cahyo Septiono, salah satu pengamat politik Universitas Negeri Semarang, mengatakan, jika dilihat dari strategi politik, maka kampanye dengan menggunakan baliho sejatinya sah-sah saja. Hanya saja akan lebih elegan jika baliho tersebut didesain lebih edukatif dan inovatif, sehingga akan lebih mengena di masyarakat. Jika baliho didesain lebih menarik, bukan hanya asal tampil, akan lebih berpotensi untuk dipilih para politis dan mereka yang ada di belakang layar. Penegasan ulang. Oleh sebab itu, alangkah sebaiknya jika mereka berinterupsi ataupun berinisiatif sendiri, sebaiknya lebih berfokus pada kesehatan bangsa, sama-sama bertujuan membantu penanganan pandemi ini, bukan hanya sekedar menyukseskan diri sendiri agar menang di Pilpres 2024. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada yang tanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang presentasinya dilakukan oleh kelompok 3. Untuk kelompok lain tadi yang disampaikan apa? Mengenai apa? Isunya apa yang dibahas kelompok 3 tadi? Nah, persiapan pemilu 2024. Ya, tadi disampaikan beberapa alasan mengenai banyaknya persiapan yang dilakukan untuk menghadapi pemilu 2024. Untuk kelompok 3 ya, yang sudah menyusun editorial tersebut, kira-kira tadi dalam penyusunan teks kesulitan apa yang dialami? Dari datanya susah, Pak. Terus Mencari datanya susah, terus judulnya juga susah. bukan judul. Ini sudah kurang menarik, Pak, judulnya. Judulnya dirasa masih kurang menarik. Terus kira-kira yang menarik apa? Ya itu, Pak, belum kepikiran. Belum kepikiran. Ini makanya baru dibuat judul apa? Aksi calon presiden 2024. Ya, tadi kelompok 3 kesulitan mencari data. Nah, terus kesulitan juga sama dengan kelompok 2 tadi dalam menentukan judul yang menarik. Nah, demikian tadi dari kelompok 3. Selanjutnya dilanjutkan ke kelompok 4 ya, yang mewakili silakan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebanjiran. Tesis atau pengenalan isu. Bencana banjir merupakan satu di antara bencana yang sering melanda Indonesia. Banjir umumnya terjadi di musim penghujan. Pertanyaannya, apakah banjir murni disebabkan oleh hujan atau karena ulah manusia? Pada umumnya, jenis banjir ini terjadi di sekitar daerah pesisir sampai permukiman di dekat pantai. Banjir ini juga tidak mengenal musim, namun terjadi ketika air laut sedang pasang. Argumentasi. Sebagai contoh kasus banjir yang sering terjadi di Jakarta, Jakarta memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga lahan serap sangat sedikit. Selain padatnya jumlah penduduk, masyarakatnya kurang teredukasi mengenai masalah kesehatan lingkungan. Banyak dari mereka yang membuang sampah sembarangan, misalnya sungai, alhasil sampah menumpuk di sungai dan aliran air menjadi terhambat. Ketika hujan ekstrim, sungai akan meluap, banjir terjadi. Serta curah hujan tinggi atau karena air laut yang pasang dapat menyebabkan banjir. Fakta iklim yang kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut atau tak wilayah dengan pengaliran air keluar yang sedikit. Selain itu, penyebab banjir juga sering dikarenakan oleh ulah manusia. Penegasan ulang, maka itulah perlu sekali kesadaran masyarakat bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jangan kemudian ketika sudah banjir baru jerah. Ketika musim kemarau dimulai kembali, kita dapat mulai dengan menanam mangrove, tidak menggunakan air tanah, hingga mulai atau pemanasan global dan tidak memakai energi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Nah, untuk kelompok 4 yang dibahas apa isu-isunya? Nah, mengenai banjir. Ya, banjir. Nah,
yaitu seperti yang contoh tadi ya yang dibahas mengenai banjir, karena memang saat ini menjadi sesuatu isu yang aktual ya, karena banyak terjadi banjir di mana-mana. Untuk kelompok 4 itu tadi kesulitannya apa ketika membuat bagian apa? Argumentasi. Nah, kesulitan dalam membuat bagian argumentasi. Kesulitannya mungkin dalam mencari apa? Mencari data, fakta ataupun informasi. Kesulitan mencari apa? Fakta. Ya, kesulitan mencari fakta. Nah, itu dari kelompok 4. Kalau untuk buat judulnya bisa enggak? Berarti sulit juga buat judulnya. Berarti sulit semua. Ya, argumentasinya sulit, nyari datanya sulit. Nah, tapi ya meskipun sulit, akhirnya bisa menyusun teks editorial ya. Berarti usaha yang cukup bagus ya, meskipun kesulitan, tapi tetap akhirnya bisa menyusun yang namanya teks editorial. Ya, sulit semuanya. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 5 ya, yang mewakili silakan melakukan presentasi untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lainnya bisa memperhatikan. Dengan anggota saya Yuga Saputra, Nandi Saputro, Era Dunianti, Dian Citra, Siti Nurhanisa, dan Yuga Rahmawati. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul lawan narkoba. Tesis atau pengenalan isu. Ketegasan memerangi narkoba di negara ini masih belum tampak. Padahal memerangi narkoba butuh ketegasan dan kepastian hukum. Sebab narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang punya daya rusak. Argumentasi. Narkoba tidak hanya mencengkeram masyarakat, namun juga menjerat sebagian pejabat negara dan penegakan hukum. Tidak sedikit polisi, jaksa, dan hakim yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi narkoba justru terjebak di dalamnya. Para penegak hukum terlalu lambai memberantas narkoba. Mereka menjadikan hukum sebagai komoditas dan bahan bahasa untuk menaruh perlindungan. Karena perlindungan itu, penegak hukum justru memberikan perlindungan para pengedar dan mendorong narkoba, bahkan saat mereka berada di penjara. Penegasan ulang. Untuk mengeluarkan para penegak hukum dari jerat narkoba perlu ketegasan dan penanganan khusus. Kita yakin, amat yakin mereka sebenarnya paham bahwa satu-satunya jawaban untuk meredam sepak terjang para pejabat narkoba hanyalah ketegasan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 5 ya. Untuk kelompok lain ya. Di situ tadi yang dibahas isunya tentang apa? Nah, yang kalian dapat menyimak mengenai narkoba ya. Jadi isunya dibahas mengenai narkoba. Kenapa narkoba dibahas di situ? Karena banyak tidak hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga banyak dari pejabat negara bahkan penegak hukum. Ya, makanya di situ isu yang diangkat cukup isu yang merupakan isu yang istilahnya ramai diperbincangkan, karena saat ini narkoba tidak hanya menyerang masyarakat. Ya, jadi di situ dengan judulnya apa tadi? Melawan narkoba. Ya, dari kelompok 5. Untuk kelompok 5 sendiri tadi kesulitannya apa yang dialami ketika menyusun menyusun kalimat dan pada penegasan ulang. Penegasan ulang isinya saran atau apa? Nah, saran. Berarti kesulitan memberikan saran yang tepat mengenai isu yang dibahas ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 6. Silakan yang mewakili.
ya. Kalau ada kelebihan dari saya, ada kekurangan dari teman-teman saya. Nah, ya itu tadi kelompok yang terakhir, kelompok 6. Nah, di situ isu yang diangkat cukup istilahnya cukup apa? Nah, cukup keren katanya. Nah, yang dibahas tentang apa tadi? Resesi apa? Resesi ekonomi. Apa itu resesi ekonomi? Suatu apa? Nah, banyaknya pengangguran yang meningkat. Nah, apalagi kalian nanti ya lulus SMK, tujuan utamanya kan apa? Nanti bisa langsung kerja. Tapi ada isu yang sedang dibahas di situ mengenai resesi 2023. Nah, pas kalian lulus, padahal banyak pengangguran. Nah, jadi nanti kalian sebagai siswa harus berusaha lebih kreatif, lebih inovatif, ya, agar tidak ya terpengaruh dengan adanya resesi 2023 ya. Jadi dari kelompok 6 pembahasan yang cukup menarik, terutama untuk kalian sebagai anak SMK yang nanti proyeksinya ke depan ketika lulus berharap untuk bisa langsung kerja ya. Untuk kelompok 6 kesulitan apa yang dialami dalam menyusun teks tersebut? Ada kesulitannya tadi? Pemilihan kata ya, mungkin memilih katanya yang diksinya gitu ya. Nah, diksinya sulit. Yang lain selain diksi? Tidak ada. Nah, berarti cukup bagus ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dengan berbagai macam isu yang diangkat. Ada yang mengangkat isu tentang banjir, ada yang mengangkat isu mengenai penyalahgunaan narkoba, ada yang mengangkat isu mengenai apa tadi? Kebakaran hutan. Nah, ada banjir, ada kebakaran hutan. Terus ada isu mengenai Pilpres 2024. Nah, sama yang terakhir ada yang mengangkat isu mengenai resesi 2023. Nah, terus tadi ya. Nah, dari penyusunan tadi, nah, ada beberapa kelompok yang katanya mengalami kesulitan. Ya, tadi misalkan ada yang mengalami kesulitan dalam menentukan judul. Nah, judul itu kan tadi ya, ketika seseorang mau membaca, ketika tertarik dengan judulnya, nah tentunya minat bacanya akan bertambah. Sama halnya misalkan kalian mau membaca, lihat judul kok kurang menarik, lanjut baca atau tidak? Tidak. Ya, tadi makanya ada beberapa yang kesulitan dalam menentukan judul. Ya, bagaimana membuat judul yang menarik. Terus tadi ada yang kesulitan dalam menyampaikan alasan. Jadi pada bagian argumen, ya, mau buat alasan apa yang mendukung ataupun menolak terhadap isu yang sedang dibahas. Ya, terhadap isu yang sedang dibahas. Nah, biasanya pinter buat alasan katanya ya. Tapi ketika mau buat alasan argumen untuk teks editorial, yang biasanya pinter buat alasan jadi tidak pinter, ya, jadi kesulitan ya. Nah, ya untuk tugasnya bisa nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan. Tadi yang sudah kalian kerjakan, yang kalian presentasikan lagi dikumpulkan. Terus selanjutnya ya, kita kumpulkan dulu kalau ya, kumpulkan dulu.
tugasnya sudah. Nah, tadi sudah sempat kita bahas ya mengenai kesulitan apa yang kalian alami dalam menyusun teks editorial ya. Semoga nanti kedepannya ketika ada tugas ataupun keinginan untuk menyusun teks editorial, kesulitan-kesulitan yang kalian alami tadi sudah tidak perlu terulang lagi ya. Jadi ini tadi kira-kira kalau kesulitan menentukan judul, nah bisa bicarakan dengan temannya, kira-kira judul apa sih yang paling menarik. Nah, misalkan yang satu buat judul ditanyakan ke temannya, ini sudah menarik atau belum. Nah, terus untuk mencari data tadi ada yang masih mengalami kesulitan juga. Untuk data kan sekarang sudah ada yang namanya HP yang terhubung dengan internet yang bisa kalian gunakan dalam menyusun mengumpulkan data. Terus untuk kesulitan tadi memilih menentukan diksi, nah, itu bisa kalian atasi dengan apa? Sering-seringlah membaca. Ya, kalau enggak sering membaca ya tentunya perbendaharaan kata kalian juga kurang. Kalau mau menentukan diksi ya sulit. Tapi kalau kalian sering membaca, perbendaharaan katanya banyak, nah tentunya tidak akan kesulitan lagi dalam memilih kata atau diksi tadi ya. Nah, dan selanjutnya untuk editorial kita sudah sampai pada menyusun yang namanya editorial. Berarti untuk bab editorial kita sudah selesai. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang baru, yaitu mengenai teks artikel. Nah, masih teks lagi, pokoknya bahasa Indonesia itu isinya teks dan teks. Nah, teks ya. Setelah editorial nanti kita selanjutnya akan membahas tentang artikel ya. Nah, karena ini sudah waktunya pulang ya. Nah, kita bisa kembalikan tempat duduknya ke tempat yang semula. Ya. Ini siapa Ki? Berapa? Ini siapa? Ini siapa itu? Gak ngerti. Yang papernya animo. Sudah kita persiapkan, bisa kemas-kemas ya. Kalau sudah ketua kelasnya bisa menyiapkan diri untuk doa ya. Silakan ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya. Kita doa di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Ya, sekian dari ini, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.